Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Yunarsih SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora, memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Muhari SPDSD sebagai pengajar praktik saya dan Bapak Fajar Suryanto SPD MPD sebagai fasilitator. Berikut ini akan saya sampaikan rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur dari aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Kemudian, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama adalah menghadap kepala sekolah dan meminta izin melakukan diseminasi bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang ketiga, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan yang ketiga yaitu dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya di SDN 2 Tambak Romo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Tambaromo, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman rekan guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang. Langsung ke acara inti, yang mana acara hari ini akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 oleh Ibu Yunarsih SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 7 SDN Negeri SDN 2 Tambak Romo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Yang mana susunan acara pertama pembukaan, acara kedua pemaparan materi, acara ketiga tanya jawab, keempat refleksi, dan terakhir penutup. Langsung kita masuk acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yunarsih. Waktu dan tempat kami
dipersilakan. Iya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kesempatan kepada saya. Bapak Ibu, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fitri Khairunisa yang telah bersedia memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 ini, dan kepada teman-teman SDN 2 Tambak Romo, teman-teman guru, saya juga mengucapkan terima kasih telah bersedia hadir dalam kegiatan aksi nyata ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam kegiatan ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya peroleh dari pendidikan program guru penggerak angkatan 7 ini. Baik, pertama saya ucapkan selamat datang para guru hebat kita SDN 2 Tambak Romo. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi wujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Oke Bapak Ibu, nanti materi yang akan saya sampaikan atau yang akan saya paparkan adalah konsep utamanya modul budaya positif. Untuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi. Di sini restitusi ada dua, yang pertama adalah 5 posisi kontrol dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Oke, dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada kegiatan pemantiknya Bapak Ibu. Saya mohon ya, ini kegiatannya adalah di situ Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Teman Anda B akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda tersebut. Teman B bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, merayu, bahkan menyuap agar Anda berusaha atau bersedia membuka kepalan tangan Anda tersebut. Monggo Bapak Ibu silahkan jenengan lakukan ya. Silahkan bayangkan, silahkan kepalkan tangan Anda. Bayangkan di situ Anda memegang sesuatu yang sangat berharga dalam diri panjenengan, ya, yang sangat berguna bagi kehidupan panjenengan, dan di situ ada juga teman Anda yang sangat berusaha, ya, sangat berusaha untuk merayu, mengintimidasi, ya, bahkan menyuap Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan tersebut. Oke, sudah dilakukan Bapak Ibu? Sudah. Oke, kalau sudah, saya ingin partisipasinya yang mengungkapkan apa yang dirasakannya. Monggo silahkan. Oke, Bu Sofi, monggo Bu Sofi. Baik, terima kasih.
kasih Bu, karena yang saya bawa ini adalah sesuatu yang sangat berharga, maka saya akan berusaha mempertahankan apa yang saya genggam ini. Bagaimanapun. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, Bu Fitri Khoirunisa, monggo. Karena yang saya kepalkan di tangan ini adalah sesuatu yang saya jaga sepenuh hati, ya, maka tidak ada satupun yang bisa mencurinya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Fitri. Iya, Bapak Ibu, karena mungkin seandainya saya juga mungkin akan bertindak seperti itu. Saya tidak akan melepaskan, ya, walaupun ada orang yang menghardik, merayu dan mungkin mengintimidasi, saya tidak akan melepas genggaman saya karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk diri saya. Nah, apa yang dapat kita petik dari kegiatan ini? Mungkin ada yang tahu? Oke, ya. Kegiatan ini atau kegiatan yang dapat kita petik dari kegiatan ini adalah itu sesuatu yang ada dalam diri kita, itu tidak ada yang bisa mengontrol selain diri kita sendiri. Nah, kita sebagai guru ini diumpamakan kalau kita maunya kita kan mengontrol seorang murid, dia mau menurut terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, padahal sebenarnya yang bisa mengontrol diri seorang murid itu adalah diri murid itu sendiri. Nah, mungkin kesimpulannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengontrol murid itu adalah diri murid itu sendiri. Oke. Nah, ini ada perubahan teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama tadi ya, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada kenyataannya yang bisa mengontrol diri murid itu adalah murid itu sendiri, ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Oke. Penguatan positif ya itu sebenarnya efektif dan bermanfaat, tetapi mungkin kalau tidak didasari oleh murid itu sendiri mau mengontrol diri, mungkin itu kurang efektif dan kurang bermanfaat. Karena mungkin kalau murid mau ya, misalnya kita menyuruh murid ya, tetapi dia mau ya, dia mau, tetapi mungkin itu hanya bersifat sementara karena yang bisa mengontrol dirinya itu adalah murid itu sendiri. Terus ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga hanya bersifat sementara Bapak Ibu. Kritik mungkin kalau ada kita mungkin kalau dikritik seseorang mungkin kita oh iya sebentar mungkin kita menyadari, tetapi itu belum tentu dapat menguatkan karakter kita. Terus yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Mungkin seperti ini. Kalau kita mempunyai anak didik, misalnya ada si A dan si B. Si A pintar gambar, si B pintar matematika. Nah, kita itu tidak bisa memaksa bahwa si B itu harus pintar matematika atau si A harus pintar menggambar. Nah, itu yang membuktikan bahwa orang dewasa sebenarnya tidak memiliki hak untuk memaksa. Oke, selanjutnya siapa sesungguhnya yang tadi memiliki kontrol? Ini ada stimulus respon dan teori kontrol ya. Realita tentang kebutuhan kita, mungkin orang akan menganggap bahwa realita atau kebutuhan kita itu sama, namun sebenarnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda ya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama ya. Mungkin itu pandangan orang, tetapi sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba
dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Mungkin kita atau seringlah menjumpai bahwa seseorang itu yang melakukan kesalahan sudah anggap wah itu berarti jelek. Namun ya menurut teori kontrol itu semua perilaku yang dilakukan seseorang itu pasti mempunyai tujuan ya. Kita tidak tahu tujuannya apa ya. Terus selanjutnya orang bisa mengontrol saya, namun sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, saya tidak bisa mengontrol orang lain ya. Terus model berpikir menang kalah. Nah, terus menurut teori kontrol, model berpikir menang ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi ada teori kontrol ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita yang adalah itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Oke, untuk motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita tanpa mengharapkan suatu imbalan atau penghargaan. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya ia melakukan sesuatu karena ada penghargaan atau imbalan dari orang lain. Oke, selanjutnya adalah nilai-nilai universal ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang dikemukakan oleh seorang pakar yang bernama Diane Gosson pada tahun 1998. Beliau mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan ya. Oke, dan salah satu nilai kebajikan yang ingin kita capai atau yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu adalah seperti yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, betul. Yang ketiga bernalar. Selanjutnya berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Terus bergotong royong dan kreatif. Nah, itulah tujuan kita ya, mewujudkan pelajar ya atau murid ya, mencerminkan profil pelajar Pancasila. Oke, itu tadi tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang yang akan saya sampaikan adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi.
Oke, dalam teori motivasi ya, Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3 perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu ya, karena dia melakukan itu karena ia untuk menghindari masalah yang akan timbul. Jadi dia takut mungkin kalau saya tidak melakukan itu nanti saya akan dicemooh atau dimusuhi oleh orang lain. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik ya. Terus yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pada tingkat motivasi ini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apakah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya ada anak yang mengikuti perlombaan. Nah, kebetulan hadiahnya sepeda mungkin ya. Nah, maka anak tersebut dia melakukan perlombaan itu bukan dari dalam dirinya, tetapi dia ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, ini termasuk motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ia melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai, dan mereka melakukannya ini timbul dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan nilai-nilai yang dia yakini tersebut. Oke, selanjutnya hukuman dan penghargaan. Hukuman di sini bersifat tidak terencana ya. Jadi hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hubungan bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid yang disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Ya, jadi kita misalnya kalau melakukan hukuman ya kepada siswa, misalnya ada siswa yang terlambat sekolah, itu mungkin si siswa tidak mengira bahwa aku tidak dihukum oleh guru. Dia tidak akan menyangka apa yang akan dilakukan si guru ketika dia nanti terlambat datang ya. Jadi siswa tidak menyadari atau
Sementara disiplin ya, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah mungkin ini Bapak Ibu yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu murid tidak dilibatkan, tetapi kalau konsekuensi itu guru dan murid bersama-sama menyepakati. Misalnya kalau nanti kamu mencoret-coret buku temanmu, ya nanti apa konsekuensi atau kamu akan mendapatkan apa, mungkin seperti itu ya. Pada konsekuensi murid dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Misalnya 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu tertentu, maka murid akan melakukan kegiatan di luar pembelajaran. Sikap guru di sini senantiasa memonitoring murid. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan meminta pendapat Bapak Ibu tentang suatu pernyataan ya. Di sini termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Oke, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, ya betul Bu Aisyah. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah, ini termasuk hukuman ya. Selanjutnya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Ini termasuk konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Ya, Bu Sofi bagaimana? Menurut saya konsekuensi Ibu itu. Oke. Iya, betul Bu Sofi, tepuk tangan buat Bu Sofi. Ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit itu termasuk konsekuensi ya. Oke, selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke? Ya, ini adalah berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Ini termasuk hukuman ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya penghargaan. Penghargaan itu tidak selalu membuat kita senang atau terlena ya. Penghargaan itu sebenarnya ada yang bersifat menghukum ya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kon juga mengemukakan beberapa pernyataan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini yang pertama ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka
tersebut akan bergantung dan kehilangan motivasi dari dalam diri. Jadi mungkin penghargaan itu akan efektif apabila kita menginginkan sesuatu dalam jangka pendek, tetapi lambat laun mungkin kalau kita mengharapkan lagi penghargaan, mungkin akan membuat orang tersebut bergantung pada penghargaan tersebut sehingga mematikan atau menghilangkan motivasi yang ada dalam diri kita. Maksudnya motivasi intrinsik ya. Terus yang kedua, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan pernyataan hanya jika saya melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Mungkin seperti ini Bapak Ibu, penghargaan itu tidak efektif manakala misalnya kita menginginkan sesuatu ya, misalnya dalam kelas ya, ada seorang murid yang dia ingin mendapatkan juara 1. Nah, namun pada kenyataannya pada waktu mungkin pembagian rapor ternyata dia tidak mendapatkan juara 1. Maka penghargaan tersebut atau anak tersebut mungkin merasa, lah saya sudah berusaha sekuat tenaga tetapi saya tidak mendapatkan juara 1. Nah mungkin itu yang atau dinamakan penghargaan yang tidak efektif ya. Terus yang ketiga itu penghargaan dapat merusak hubungan ya. Penghargaan dapat merusak hubungan. Maksudnya ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Nah mungkin seperti ini ya. Kita misalnya ada anak yang pandai atau pintar, mungkin kita wah pintarnya cah. Nah mungkin seperti itu. Nah ketika kita ucapkan di depan teman-teman anak tersebut, mungkin ada salah satu temannya yang tidak suka, yang iri. Yo, nek cahwi dibangga-banggakan sedangkan saya tidak. Nah mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Oh ya, tadi mungkin hubungan antara siswa yang satu dengan yang lain akan menjadi renggang. Itu pernah saya alami ya pada waktu SD. Ini saya bercerita ya Bapak Ibu. Saya itu pada saat itu saya merasa sudah berjuang lah sekuat tenaga saya, tetapi pada kenyataan murid saya teman saya yang lebih dibanggakan daripada saya itu, saya jujur merasa ya Allah. Nah mungkin seperti itu. Nah mungkin ini terus saya agak sama dia, mungkin saya merasa bagaimana seperti itu ya. Mungkin seperti itu, jadi merusak hubungan saya dengan teman saya. Nah oke, Bapak Ibu selanjutnya. Oke, penghargaan mengurangi ketepatan. Oke, ini dilakukan dalam sebuah percobaan ya. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Nah, hasilnya apa? Hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen ya atau mendapatkan penghargaan, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Nah, selanjutnya penghargaan dapat menurunkan kualitas. Ya. Di sini juga diadakan sebuah pengamatan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka
Nah, bagaimana dengan yang dibayar? Dan bagaimana dengan yang tidak dibayar? Ternyata setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang, dan anak-anak atau mahasiswa yang tidak menerima bayaran, dia terus berupaya mengasah diri untuk menjadi lebih baik, ya. Terus selanjutnya, penghargaan mematikan suatu kreativitas. Ini penelitian juga, ya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Ya, mungkin dia berpikir bahwa ternyata kreativitasku hanya dihargai dengan suatu penghargaan yang menurutnya kurang pas lah, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya penghargaan yang menghukum. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, untuk penghargaan menghukum mungkin seperti tadi, ya. Untuk murid yang sudah berupaya dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan juara 1, ya, tetapi pada kenyataannya dia tidak mendapatkan juara 1, mungkin akan tertanam di benaknya bahwa saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga tapi kok tidak mendapatkan penghargaan, mendapatkan juara 1, ya. Mungkin dia akan merasa bagaimana seperti itu, ya, terhukum atau tidak ada motivasi lagi, mungkin akan seperti itu. Terus selanjutnya itu adalah motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, mungkin motivasi intrinsik inilah yang diperlukan seorang murid, ya, agar ia dapat memotivasi atau memberi semangat pada dirinya untuk melakukan sesuatu yang ia yakini dengan semangat dan bahagia. Oke, selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah suatu cara untuk mendisiplinkan siswa, ya. Oke, restitusi menurut Gosling pada tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, selanjutnya di sini ciri-ciri restitusi. Baik, restitusi, ya, ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini bukan suatu usaha untuk menebus kesalahan, ya, tetapi restitusi ini untuk belajar dari kesalahan yang kita perbuat.
restitusi memperbaiki hubungan. Nah, seperti tadi, kalau kita mungkin tadi penghargaan dapat merusak hubungan, kalau restitusi ini bisa memperbaiki hubungan kita. Misalnya kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, nah dengan restitusi ini mungkin kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang tersebut. Ciri yang ketiga itu adalah restitusi adalah tawaran, bukan suatu paksaan. Jadi restitusi ini menawarkan sesuatu atau menawarkan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan kita, dan dalam restitusi ini tidak ada unsur paksaan. Kamu harus begini, kamu harus begini ya. Jadi sifatnya menawarkan. Kalau dia mau ya silakan, kalau tidak ya monggo kerso, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ciri restitusi ya, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, untuk menuntut untuk melihat ke dalam diri ini maksudnya kita refleksi diri. Apa yang kita lakukan tadi sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau budaya positif di sekolah kita apa belum? Nah, mungkin seperti itu ya. Terus selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, dalam restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini adalah kita mencari tahu kebutuhan apa yang belum kita penuhi ya. Misalnya ada seorang murid yang dia nakal, suka bertengkar dengan temannya, terus dia dikendalikan tidak bisa les, setiap hari dia nakal. Nah, mungkin kita sebagai seorang pendidik itu harus tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid tersebut sehingga murid tadi ya bertindak seperti itu. Nah, untuk kebutuhan dasar nanti juga akan kita bahas. Terus ciri selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Oke, restitusi di sini adalah kita mencari cara atau mencari solusi, cara untuk memperbaiki kesalahan yang baik itu yang bagaimana ya. Oke, selanjutnya. Oke, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, pada restitusi itu yang difokuskan adalah karakter murid, bukan suatu tindakannya ya. Terus selanjutnya restitusi itu menguatkan. Maksudnya di sini menguatkan itu kita menguatkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri siswa tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan atau kita sebagai guru itu tugasnya mengebalkan perilaku positif, bukan memaksa ya. Jadi apa yang sudah ada dalam diri siswa itu kita menebalkan atau menuntut perilaku yang positif dan mencegah sesuatu yang kurang baik pada siswa jangan sampai ditimbulkan. Mungkin seperti itu. Terus ciri-ciri restitusi selanjutnya adalah restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi iya betul, restitusi itu fokusnya pada solusi, mencari jalan keluar permasalahan atau kesalahan yang telah diperbuat ya. Terus selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, di sini murid ya yang tadi berbuat salah itu kita ibaratkan sebagai murid yang gagal. Gagal apa? Gagal mengendalikan dirinya ya, gagal mengembalikan dirinya. Nah, pada restitusi ini kita sebagai guru itu berupaya untuk mengembalikan murid yang berbuat salah tadi kepada murid-murid yang mungkin tidak berbuat salah ya. Jadi
Oke, kita bertepuk hebat. Sudah bisa Bapak Ibu? Oh, belum. Baik ya, untuk menghilangkan kepenatan kita. Oke. Oke, tepuk hebat. Saya hebat. Oke. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, kalau bisa mari kita lakukan bersama-sama ya. Oke, tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bu, saya mau isi es drinking. Boleh nggak? Oh, monggo Bu Fitri, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Mohon maaf saya suka mengganggu ya. Tadi terakhir Bu saya berpikir saya hebat, kamu hebat, kita hebat, semua hebat, bulat. Oh, ternyata hebat ya. Baik, breakingnya teman-teman izinkan ya. Kalau nanti saya bilang door, maka kalian balas saya door, gitu ya. Tembak. Jadi misal saya nembak nembak ke arah Bu ini ya, door, maka dibalas bagaimana Bu? Door. Oke. Kalau nanti door 3 kali jawabnya gak kena, gitu ya. Door, gak kena, gitu ya. Oke, door, gak kena ya. Kalau saya bom, ciu, jawabnya gitu. Oke, siap. Coba ciu. Oke, nanti kita bantu cari ya Bu yang diberi restitusi. Oke, siap. Done. Oke Bu Fitri, terima kasih telah mengisi speaking. Bagaimana, sudah segar kembali Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Oke ya. Kenapa kok keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Untuk yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, kira-kira bagaimana jawabnya? Yang pertama, Monggo Bu Sofi. kalau pertanyaan pertama menurut saya karena motivasinya nanti pasti kebanyakan karena ada hukuman, karena mendapatkan hukuman. Jadi kita melaksanakan menggunakan helm saat mengendarai motor karena takut ditilang polisi, seperti itu mungkin ya. Cuma kalau pertanyaan kedua itu karena motivasi intrinsik dari kita. Kalau tidak pakai masker dan cuci tangan pasti nanti kita bisa tertular virus seperti itu. Perubahan dan kesehatan ya kita. Maksudnya gitu kalau kenapa enggak maksudnya masuk Oke, terima kasih Bu Sofi atas jawabannya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Tadi menurut
kita termotivasi untuk melakukan itu karena takut adanya suatu hukuman ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tadi jawabannya adalah termotivasi untuk biar kita sehat ya, menjaga kesehatan kita agar tidak tertular oleh suatu penyakit. Nah, Bapak Ibu, tadi Bu Sofi menyatakan bahwa pertanyaan yang pertama itu kita mematuhi aturan karena takut ya, karena takut adanya hukuman. Terus yang kedua, karena takut tertular oleh suatu penyakit. Nah, diperhatikan ya, sebenarnya tadi untuk yang pertanyaan pertama, mengapa kita menggunakan helm itu adalah bisa kita takut karena suatu hukuman ya. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah apa Bapak Ibu kira-kira? Keselamatan ya, betul, keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Diri kita yakin ya, atau mungkin sesuatu yang sudah melekat pada diri kita ya. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke ya, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau harus berlaku begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan ya. Oke, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi kalau tadi keyakinan itu adalah nilai-nilai suatu kebajikan yang universal. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu kita menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid kita di dalam kelas atau di dalam sekolah ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, tidak nyata ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Kalau peraturan biasanya lebih rinci, tetapi kalau keyakinan itu bersifat sederhana tetapi lebih mengena. Terus yang kedua adalah keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum ya. Terus pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Mungkin itu pernyataan mungkin ya, saya salah ketik. Terus selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi keyakinan kelas yang kita buat bersama anak-anak atau murid itu disesuaikan dengan lingkungan yang ada pada kondisi lingkungan masing-masing. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama, tidak hanya pada kemauan guru atau pada kemauan murid saja ya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita sebagai guru sebaiknya itu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendisiplinkan murid ya, mendisiplinkan murid. Murid tersebut
Oke, selanjutnya ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas 1 mungkin pernyataannya atau keyakinannya adalah setiap anggota kelas perlu belajar ya. Terus setiap anggota kelas perlu senang. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghormati ya. Terus selanjutnya itu ada keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, mungkin itu contoh-contoh. Ya, selanjutnya itu yang dari SD. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang lebih tinggi ya, tingkatan SMP ya. Keyakinan kelas 7, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Mungkin kalau keyakinan kelas yang lebih tinggi mungkin kata-katanya tidak sederhana lagi ya, karena siswa SMP mungkin lebih memahami dengan kata-kata yang agak banyak ya. Kalau SD mungkin kurang memahami, kurang bisa mencerna ya. Terus selanjutnya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Terus keyakinan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh ya penerapan kelas yang saya lakukan atau yang saya terapkan di kelas 3 SDN 2 Tabak Romo ya. Di situ ada yang pertama, setiap anak belajar dengan senang. Jadi saya dan murid-murid saya berupaya pada saat belajar kita harus merasa senang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anak dapat menerima pembelajaran yang saya lakukan, sehingga dia dapat lebih mudah untuk menerima apa yang dipelajari. Terus keyakinan kelas yang kedua, saling menghormati dan menghargai orang lain ya. Jadi saya dan anak-anak didik saya, murid saya sepakat bahwa setiap siswa atau siapapun ya itu harus saling menghormati dan menghargai orang lain ya, walaupun tidak sama, tidak harus dengan kelas 3 saja, tetapi dengan semua warga sekolah yang ada di SD kita ini harus mereka menghargai dan menghormatinya. Terus yang ketiga adalah saling bekerja sama ya, saling bekerja sama. Misalnya kalau kelas 3 ini bentuk-bentuk kerjasamanya itu bisa dilakukan dengan piket, dan selain itu juga kegiatan Jumat bersih. Jadi saya selalu berusaha untuk membimbing mereka untuk saling menerapkan sikap bekerja sama ya. Terus selanjutnya adalah berbaris sebelum masuk kelas. Ini lebih cenderung ke budaya antri ya, karena budaya antri atau apa ya, menunggu atau tidak rebutan masuk kelas itu menurut saya penting. Karena apa? Karena nanti bisa melatih mungkin oyokan ya, melatih kesabaran, dan mungkin kalau anak-anak tersebut berebut masuk terus ada yang bertengkar, ada yang jatuh, itu kan juga tidak baik ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas yang saya buat di kelas 3. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Oh ya, mungkin ada yang sudah tahu ada berapa sebelum ke slide selanjutnya. Oke, betul ya. Ada 5 ya, ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ya.
keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang paling dasar, ya, yang paling dasar yang harus kita penuhi. Oke, ini ada penjelasannya ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Ya, jadi kebutuhan pokok kita itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, ya, termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan kita bereproduksi itu juga termasuk kebutuhan bertahan hidup, ya, melestarikan agar tidak punah, ya. Ya, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi akan rasa aman. Jadi rasa aman, ya, murid kita merasa aman dalam belajar, dalam bermain, itu juga merupakan kebutuhan bertahan hidup. Oke, selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya. Ini adalah kebutuhan kasih sayang, ya. Terus selanjutnya, nah, kebutuhan penguasaan, ya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Nah, misalnya tadi, ya, kalau kita karena mungkin kita ingin mendapatkan juara, ya, kita ingin orang lain mengerti apa yang kita miliki atau sesuatu yang kita kuasai, dengan kita bekerja keras, belajar dengan tekun, nah, akan memperoleh juara satu. Nah, dengan memperoleh juara satu, mungkin orang akan tahu, oh iya, anak itu loh pandai, anak itu loh pintar, maka dia akan diterima atau diakui, ya, diakui kemampuannya. Selanjutnya, oke, kebebasan, ya. Kebutuhannya selanjutnya yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini kebutuhan untuk bebas itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kebebasan di sini murid di sini itu dia ingin bebas belajar sesuai dengan kodrat dan minatnya, ya. Jadi kita sebagai seorang guru harus tahu, harus memberi kebebasan. Murid ini bakatnya apa? Murid ini bakatnya apa? Jadi kita tidak boleh menyamaratakan kondisi suatu murid, ya. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kita tertawa bersama, bermain bersama, itu adalah kebutuhan untuk kebutuhan merasa senang, ya. Jadi bayangkan hidup kita tanpa senang, pasti bagaimana? Hampa, betul. Hampa dan sangat menyedihkan, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, partisipasinya jos. Oke, ya. Selanjutnya kita akan belajar restitusi, ya.
restitusi ya. Restitusi tadi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mendisiplinkan murid ya. Di sini ada 5 posisi kontrol ya. Oke. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol ya. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Oke, untuk yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah. Nah, seperti itu biasanya dengan suara yang nada tinggi dan marah mungkin ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum tadi ya. Mungkin seperti itu. Oke, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri ya. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka ya. Pasti dia, ya Allah, saya kok membuat ibu guru saya seperti itu ya, sehingga murid tersebut merasa bersalah ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya ya. Oke, posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif dan bisa positif. Positifnya apa? Positifnya di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid ya. Biasanya guru berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Oke, seperti ungkapan kita kepada seorang teman, bukan antara guru dengan seorang murid ya. Hal negatifnya apa? Hal negatifnya adalah posisi teman ini bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak murid saya, seperti itu ya. Bapak teman saya. Aduh. Oke, yang keempat, posisi pemantau. Memantau di sini sama artinya dengan mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas orang yang kita awasi ya. Pertanyaan yang biasanya diajukan oleh seorang pemantau itu, peraturannya apa ya? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah, seorang pemantau itu mengandalkan penghitungan catatan ya, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Oke, selanjutnya posisi yang kelima adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya ya, maupun orang lain. Seorang manajer akan berkata, apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, terus pada posisi ini guru membimbing
dilakukannya. Oke, selanjutnya ya, itu tadi Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. Sekarang kita akan atau saya akan menyampaikan segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi ya. Nah, di situ langkah-langkah yang dapat kita ambil dalam segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga Bapak Ibu, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah ya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, untuk yang menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian itu adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar ia menjadi reflektif. Kita sebagai guru kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini ya. Terus kita bisa menyelesaikan masalah ini ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau menstabilkan identitas itu kita seolah-olah membuat anak tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah ya. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Nah, kalimat yang biasanya diucapkan pada tahapan ini adalah kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu untuk validasi tindakan yang salah. Terus tahapan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tindakan telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan dia inginkan. Untuk menanyakan keyakinan ini biasanya pertanyaan yang diajukan itu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kamu mau jadi seperti apa nanti. Nah, itu untuk pertanyaan yang nomor 3 yang menanyakan keyakinan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, ini sebenarnya untuk penerapan praktik segitiga restitusi itu saya cantumkan, tetapi karena ini bentuknya PDF, nanti saya putarkan lewat yang lain, jadi tidak bisa terputar ya. Nah, selanjutnya, oke, ini dokumentasi penerapan budaya-budaya positif yang telah dilakukan di SD kita tercinta ya. Oke, untuk yang pertama adalah baris sebelum masuk kelas ya. Terus yang kedua itu adalah budaya tadi ya, bekerja sama, gotong royong ya. Terus itu untuk yang anak saling itu adalah budaya positif yang kita terapkan setelah upacara hari Senin selesai, anak-anak bersalaman dengan Bapak Ibu guru ya. Oke, selanjutnya, nah untuk yang paling kiri ini adalah kegiatan Maulid Nabi ya. Jadi kita atau SDN 2 Tambak Romo menerapkan budaya positif dengan melakukan peringatan hari-hari besar keagamaan ya. Terus selanjutnya foto yang itu adalah senam. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, setiap hari Jumat diadakan senam bersama ya. Terus selanjutnya
yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca surat-surat pendek dan sholawat hariah. Nah, semua itu kita terapkan untuk mewujudkan ya pelajar atau murid yang mencerminkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, sebentar, masih ada itu praktik restitusi yang saya lakukan sebentar ya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah praktik segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap anak didik saya atau murid saya ya. Maaf karena kendala teknis, mungkin tidak suaranya kurang terdengar bagus ya. Itu adalah segitiga restitusi atau praktik yang saya lakukan. Oke, Bapak Ibu, itu ya restitusi yang saya lakukan terhadap murid saya. Oke, untuk waktunya saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Yun atas pemaparan materi yang sangat padat dan jelas. Kita lanjut sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Karena kita sudah mendengarkan materi panjang lebar, pasti ada pertanyaan di benak hati Bapak Ibu guru semua. Untuk sesi tanya jawab, saya buka. Monggo siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Bu Sofi. Terima kasih atas waktunya, Bu Yun. Ini saya mau menanyakan permasalahan yang sering kami alami bertahun-tahun, yaitu bagaimanakah cara memotivasi siswa yang masih malas belajar. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Sofi atas pertanyaannya. Langsung saya coba jawab ya. Menurut saya ya, cara yang baik untuk mengatasi atau memotivasi murid yang malas belajar itu yang pertama, kita harus membangun komunikasi antara guru dengan siswanya tadi. Karena nanti kalau kita dapat menjalin komunikasi yang baik, mungkin akan tercipta motivasi dalam diri anak untuk belajar dengan rajin. Terus yang kedua adalah kenali gaya belajar mereka ya. Terus yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan. Dengan kita menciptakan suasana yang menyenangkan, mungkin siswa akan senang dengan pembelajaran yang kita lakukan, sehingga memotivasi dia untuk terus rajin belajar. Terus yang keempat adalah berkolaborasi
berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin kalau siswanya kurang belajar atau malas belajar, mungkin kita bisa meminta atau meminta tolong orang tua untuk membimbing dia pada saat di rumah. Mungkin seperti itu Bu Sofi, bisa diterima? Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Sofi. Oke, selanjutnya ya Bu Rini matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Yun, dari 5 posisi kontrol yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi yang manakah kira-kira yang paling tepat atau yang paling bagus untuk diterapkan ke anak-anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Rini, pertanyaannya sangat luar biasa. Oke ya, posisi kontrol yang paling tepat, ya, posisi kontrol yang paling tepat diterapkan kita sebagai guru yang mana ya? Menurut saya posisi kontrol yang paling tepat itu adalah posisi kontrol sebagai manajer, ya. Karena pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, ya. Murid dipersilahkan untuk mencari atau mempertanggungjawabkan kesalahannya tadi, ya. Guru mendukung murid untuk mencari solusi atau memecahkan masalah atau memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya, ya. Di sini guru tidak hanya sebagai seorang manajer, tetapi dia juga berperan sebagai seorang teman dan seorang pemantau. Nah, mungkin seperti itu Bu Rini, jawaban saya bisa diterima. Iya, terima kasih Bu Rini. Alhamdulillah, sesi pertanyaan ditutup, J. Kemudian kita lanjut sesi berikutnya, yaitu refleksi. Oke, Bapak Ibu monggo, mungkin apa yang didapat dari aksi nyata ini, dari kegiatan ini, dan dan bagaimana saya menyampaikannya, atau mungkin bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang pemaparan atau kegiatan pada aksi nyata ini. Monggo saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Fitri. Baik, terima kasih dari sini ya Bu. Untuk refleksi yang kita dapat dari aksi nyata modul 1.4 yang disampaikan oleh Ibu Yuniarsih SPDSD. Yang pertama, kita belajar tentang penerapan nilai-nilai budaya positif. Budaya positif yang bisa membawa kemajuan kepada siswa dan tentunya berpihak kepada murid. Budaya-budaya positif tersebut tadi sebelumnya diberi persepsi atau pengantar berupa pemahaman tentang apa itu reward, penghargaan, sanksi, kemudian juga ada tentang konsekuensi, ya, restitusi, dan kita diarahkan untuk ke solusi yang restitusi, yaitu bagaimana menerapkan budaya positif yang setidaknya menggugah kesadaran agar siswa mampu memperbaiki atau menemukan solusi dari masalahnya dengan pendekatan-pendekatan yang tidak memaksa, pendekatan-pendekatan yang lebih menghargai, pendekatan-pendekatan yang menebalkan keunggulan siswa, bukan mengedonkan atau melemahkan. Dan budaya-budaya positif yang sudah diterapkan oleh Bu Yunarse, yang pertama yaitu pembiasaan berbaris sebelum masuk kelas, antri, disiplin. Kemudian yang kedua, salam setelah upacara bendera. Terus yang ketiga diantaranya praktek baik Maulid Nabi Muhammad SAW
Waalaikumsalam. Terus selanjutnya ada juga tadi yang saya lihat yaitu gotong royong ya, bersih-bersih atau kerjasama. Jadi ternyata banyak sekali budaya-budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah. Tentunya seluruh budaya positif tersebut berpihak kepada murid dan tidak menjadikan murid itu menjadi beban atau menjadi minder, juga tidak menjadi terlalu bangga ya atau sombong, sehingga di mana budaya positif tersebut mampu menumbuhkan kreativitas setiap murid sesuai minat dan bakat masing-masing. Sehingga saya kira di sini di SDN 2 Tambak Romo ini butuh dan sangat perlu seorang figur guru yang mampu menerapkan budaya-budaya positif agar nanti kelak anak didik yang kita bina, yang kita sirami akan menjadi anak didik yang berkarakter positif serta bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, agama, dan bangsa negara Indonesia tercinta ini. Demikian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri atas refleksi yang begitu luar biasa yang telah disampaikan. Langsung kita acara penutup deh, karena memang sudah selesai. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin apabila ada salah-salah kata, kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiah Almuyasaroh dari SDN 2 Tambak Romo, Kecamatan Cepu. Setelah saya mengikuti aksi nyata yang dilaksanakan oleh Bu Yunarse, saya mendapatkan banyak manfaat, yaitu menjadi tahu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Semoga setelah kegiatan ini nanti membawa manfaat bagi kami sebagai guru, bagi murid maupun bagi sekolah, dan semoga nanti kami bisa menerapkan budaya-budaya yang positif untuk sekolah kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.